Selamat pagi Bu Mawar ucapkan kepada anak-anak kelas 2A dan kelas 2B. Salam Don Bosco. Saya Boskonian. Boskonian, mata terbuka, tangan siap sedia, dan hati setia. Gimana kabarnya anak-anak kelas 2A dan kelas 2B? Bu Mawar sangat mengharapkan kalian dalam keadaan yang sehat, tanpa kekurangan suatu apapun ya. Dan tetap bersemangat dalam mengerjakan pembelajaran atau pekerjaan-pekerjaan sekolah yang diberikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah, walaupun kamu mengerjakannya di rumah. Kenapa? Karena kita tetap mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap ada di rumah untuk memutus penularan virus COVID-19 ya. Tentunya anak-anak kelas 2A dan kelas 2B sudah mendengar beberapa informasi tentang penularan COVID-19 yang sedang berlangsung saat ini di seluruh dunia. Untuk itu Bu Mawar mengingatkan kepada kita semua untuk tetap rajin mencuci tangan, makan makanan yang bersih, hidup bersih, tidak lupa makan buah dan minum air putih yang banyak, serta tidur siang atau istirahat yang cukup. Jangan karena kita tidak datang ke sekolah pukul 6.30 sehingga kita boleh tidur larut malam, main game atau nonton film, kemudian besok boleh bangun siang ya. Tetap harus menjaga kesehatan. Kenapa? Supaya badan kita tetap fit, supaya badan kita tetap bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan sekolah yang dilakukan di rumah kita masing-masing. Oke. Minggu yang lalu Bu Mawar memberikan tugas lewat PowerPoint ya. Tugas tersebut judul tema pembelajaran kita adalah bersyukur dan menghargai orang lain. Tentunya kamu sudah membaca cerita dari gadis yang tak bersyukur dan selalu membuang makanannya ya. Apa yang dilakukan oleh gadis tersebut tidaklah baik dan kita tidak boleh tiru. Kenapa? Karena makanan yang diberikan oleh orang tua kita itu adalah pemberian daripada Tuhan kepada kita. Sehingga apapun yang diberikan dari orang tua kepada kita, kita harus menghabiskannya supaya badan kita tetap sehat. Ya, setuju ya? Gimana? Bu Mawar yakin sekali bahwa anak-anak kelas 2A dan 2B selalu makan makanan yang bergizi. Oke, baiklah. Minggu ini Bu Mawar akan masuk ke dalam pembelajaran masih dengan tema bersyukur dan menghargai orang lain. Nah, ceritanya tentang apa? Bu Mawar akan cerita, judulnya adalah Gagak yang Tidak Bersyukur. Siapa yang mau mendengar? Baiklah, ia mendengar ya. Kita ulangi sama-sama judulnya ya. Gagak yang tidak bersyukur. Oke, siapa yang tahu gagak? Gagak itu nama apa ya? Ular. Oh bukan. Buaya. Oh juga bukan. Nama seekor burung. Dengerin ya. Sekelompok gagak tinggal di daerah sebuah sungai. Mereka hidup saling mengasihi. Saling mengasihi itu artinya saling memperhatikan, saling membantu ya. Mereka juga tolong menolong dan bekerja sama saat mencari makan. Sayangnya di antara gagak-gagak itu ada satu gagak yang tidak pernah bersyukur dan selalu saja mengeluh. Di sungai itu tinggal juga sekelompok bangau ya. Bagi gagak yang tidak bersyukur itu, bangau-bangau itu terlihat sangat cantik sekali. Mereka memiliki bulu yang putih, sedangkan dia berbulu hitam. Ia selalu membanding-bandingkan dirinya. Bagi gagak, ia dan kawanannya adalah burung yang buruk rupa. Menurut si gagak yang tidak pernah bersyukur ini, si burung gagak ini sama teman-temannya itu adalah hewan yang buruk rupa, burung yang buruk rupa. Dia tidak bersyukur dengan apa yang dia miliki. Wah, alangkah senangnya ya
kalau aku bisa memiliki bulu yang indah, putih dan cantik. Tidak seperti bulu ini hitam. Aku tidak suka. Keluh daripada gagak yang tidak pernah bersyukur ini. Olala, salah satu kawanan gagak mendengar perkataan gagak. Kawanan gagak tadi menjadi marah. Ya, mereka bilang sama gagak itu, "Kamu tidak pernah bersyukur. Kenapa kamu merasa tidak beruntung?" Kata si kawanan gagak kepada gagak yang tidak pernah bersyukur itu. Kawanan gagaknya bilang, Tuhan itu menciptakan makhluknya dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Meski gagak berwarna hitam, tapi kawanan gagak sangat bersahabat dan sangat gemar tolong-menolong. Itulah keistimewaan gagak, katanya. Memang ketika tidak pandai bersyukur, apa yang dimiliki akan selalu dianggap kurang dan tidak sabar atau tidak rela atau tidak mau orang lain memiliki lebih dari apa yang dia miliki. Nah, lebih baik ikut aku ke kawanan bangau, kata si gagak ini. Mungkin mereka mau memberitahuku rahasia bagaimana bulu-bulu mereka bisa menjadi indah, putih dan cantik. Sayangnya, waktu si gagak ini pergi, dia nyamperin bangau, dia pergi ke tempat bangau, bangau tidak memberitahukan rahasianya. Gagak pun mempunyai ide. Wah, aku punya ide nih, kata si gagak yang berbulu hitam tadi. Aku mau mungut-mungutin bulu dari burung bangau itu dan aku tempel di pundak-pundakku dan di seluruh bagian tubuhku. Biar aku sama seperti bangau itu, kulitnya, bulunya berwarna putih dan cantik. Nah, setelah dia selesai menanam semua bulu-bulu bekas bangau tadi, ia datang ke kawanan gagak teman-temannya. Dengan sombong dia bilang, "Hai gagak-gagak, lihat nih buluku. Buluku sudah berwarna putih semua. Aku sudah menjadi seekor burung gagak yang cantik," katanya gitu. Terus si kawanan gagak itu tidak peduli dengan apa yang dilakukan atau apa yang diucapkan oleh si gagak yang sudah berubah warna bulunya menjadi warna putih. "Sudahlah, memang aku tidak bisa bergaul dengan kamu. Kalian itu ya bulunya berwarna hitam dan jelek sekali," kata si gagak itu. Kemudian dia terbang, dia nyamperin tuh si bangau-bangau, kawanan bangau. Waktu dia datang ke kawanan bangau, dia bilang, "Hai bangau, lihatlah, buluku sama cantiknya kan dengan bulu-bulu kalian?" Ujar gagak sambil mengembangkan sayap-sayapnya. Ia berharap bahwa bangau akan berkesan kepada si gagak tadi. Olala, kawanan bangau tidak peduli terhadap gagak itu. Mereka bahkan mengusir gagak itu. "Pergi kamu dari sini, kamu bukan kawanan bangau, kamu adalah gagak, pergilah ke kawanan kamu." Gagak pun menjadi sedih sekali. "Bangau-bangau itu tidak mau menerima aku," kata si gagak itu. Lalu gagak itu pergi meninggalkan bangau-bangau itu. Waktu dia pergi, dia kembali kepada kawanan-kawanan dari gagak yang tadi. Aku kembali saja ke kawananku. Pasti mereka mau menerimaku dan aku akan menjadi gagak yang paling cantik di sana, pikir gagak sambil terbang ke kawanannya. Sayang seribu sayang, kawanan gagak tidak peduli padanya. Mereka tidak mau menerima gagak yang tidak bersyukur. Gagak tersebut sungguh sangat sedih dan makin terpuruk akibat ia tidak bersyukur. Gagak tadi menangis dan minta untuk boleh diterima oleh kawanan-kawanan gagak yang ada bersama-sama dia sebelumnya. Nah,
anak-anak kelas 2A dan kelas 2B, mendengar cerita itu ada nilai-nilai penting yang harus kita pelajari dalam hidup ini, yaitu kita harus bersyukur. Ayo ulangi sama-sama. Bersyukur dan menghargai orang lain yang ada di sekitar kita. Contohnya adalah burung gagak tersebut tadi. Dia tidak merasa bersyukur bahwa apa yang dimilikinya, yang diberikan oleh Tuhan itu termasuk sebuah kelebihan untuknya. Dia selalu melihat apa yang orang lain miliki tanpa bersyukur dengan apa yang dia miliki. Nah, pelajaran bina karakter hari ini, Bu Mawar mengucapkan atau memberitahukan atau mengatakan kepada semua anak kelas 2A dan 2B, kita harus bersyukur dalam keadaan seperti ini. Tidak boleh mengeluh, terus bersyukur dengan apa yang kamu miliki. Kenapa? Karena kita sudah diberikan kesehatan saja, kita sudah patut bersyukur dan menghargai orang lain yang ada di sekitar kita. Ya, kita menghargai orang tua yang sudah memasak buat kita. Kita menghargai orang tua yang sudah membersihkan rumah buat kita, mencuci baju kita, ya, sehingga kita bisa hidup nyaman dan tenang. Nah, tugas dari Bu Mawar adalah kamu punya sebuah toples. Kalau kamu punya sebuah toples, siapkan toples tersebut atau sebuah kardus yang kecil boleh, atau sebuah tempat mainan kecil boleh. Nah, kosongkan tempat tersebut. Lalu tugas kamu adalah hari besok kan, maksudnya hari ini hari Jumat, ya. Hari Jumat mulai hari ini kamu menuliskan satu hal saja yang perlu kamu syukuri. Kamu menulisnya hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, lalu Jumat. Ya, ditulis apa yang kamu syukuri. Contohnya, Bu Mawar bersyukur, aku bersyukur diberi kesehatan. Lipat kertasnya, masukkan ke dalam toples tersebut. Ya, sekali lagi Bu Mawar beritahu tugasnya adalah kamu siapkan sebuah toples kosong atau sebuah kotak yang kosong atau sebuah kardus yang kosong. Ajak kedua orang tua kamu dan saudara-saudara kamu, misalnya kakak atau adik, menuliskan satu saja rasa syukur yang ia miliki hari itu. Contohnya, misalnya Bu Mawar nih, menjadi seorang mama, Bu Mawar menulis, aku bersyukur bisa memasak untuk anak-anak. Nanti Papa misalnya tulisnya apa? Sama-sama menulis, lalu melipatnya, kemudian meletakkannya atau mengumpulkannya di sebuah toples kosong tadi, atau kardus yang kosong tadi, atau kotak yang kosong tadi. Ya, itu kamu lakukan selama 7 hari. Selama 7 hari. Misalnya kamu bingung, aku mau bersyukur apa lagi ya Bu? Tanya mami papinya, apa sih yang bisa kita syukuri lewat hidup kita? Itu ya. Jadi pelajaran minggu ini bina karakter bahwa kita harus menjadi anak yang bersyukur dan menghargai orang yang ada di sekitar. Oke? See you next time. Mohon maaf jika terjadi salah-salah kata. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Cium sayang untuk orang yang ada di sekitar kamu. Bye.